Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, kita dapat melanjutkan diskusi filsafat umum tentang filsafat Sokrates. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah filsafat umum, Bapak Nur Effendi SHI MH, serta kawan-kawan yang berbahagia. Sebelumnya, kami di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama-nama anggota kelompok 2 filsafat Sokrates yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Faridah, kedua Fathul Jannah, ketiga Mariana, saya sendiri perwakilan kelompok 2 sebagai moderator, keempat Rabiatul Adawiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat video penjelasan materi kami tentang filsafat Sokrates. Bismillahirrahmanirrahim. A. Riwayat hidup Sokrates. Sokrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Bapaknya seorang pemahat patung dari batu atau stone mason bernama Sophroniscus dan ibunya bernama Phainarete, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat atau berpikir yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Sokrates mempunyai istri yang bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Ia sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya raya dan kemudian menjadi miskin. Tidak tahu pasti apa penyebabnya beliau mengalami kemiskinan, karena hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Kehidupan itu tidak selamanya mulus-mulus saja, pasti ada ujian dan cobaannya. Walaupun kehidupan Sokrates mengalami kemiskinan, ia masih mendapatkan pendidikan yang baik, karena tidak menutup kemungkinan orang yang kaya saja mendapatkan pendidikan yang baik. Kaya ataupun miskin sama-sama memiliki persamaan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sokrates berguru kepada Archelaus tapi tidak puas dengan gurunya, sehingga pada usia yang masih muda beliau berbalik dari filsafat alam dan mencari jalan sendiri. Dalam artian, beliau membaca buku dan pergaulannya meliputi berbagai lapisan masyarakat. Maksudnya, beliau tidak hanya bertumpu pada satu ilmu saja, tetapi beliau mencari alternatif lainnya untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan maupun pengalaman dengan cara banyak membaca buku, beradaptasi, bersosialisasi ataupun bergaul dengan kalangan masyarakat atau lapisan masyarakat. Misal contohnya, si A menguasai ilmu di bidang perkantoran. Untuk menambah pengetahuan secara luas, si A bergaul, bersosialisasi dengan lapisan masyarakat, tidak hanya yang memiliki jabatan tinggi ataupun profesi yang tinggi, tetapi beliau juga bergaul dengan orang yang awam, baik itu petani, buruh, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang belum beliau ketahui menjadi tahu, tidak hanya bertumpu pada satu ilmu saja dan tidak khusus di bidang situ saja, tetapi secara umum atau secara luas beliau mempelajari ilmu-ilmu di bidang lainnya. Sokrates pada akhirnya meninggal dunia pada usia 70 tahun karena dihukum mati dengan cara meminum racun pada tahun 399 sebelum Masehi. Penyebabnya adalah awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan tersebut dengan mendatangi satu demi satu orang yang dianggap bijak oleh masyarakat dan diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan.
Pada akhirnya, Sokrates membenarkan suara gaib tersebut. Cara berfilsafat inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates, karena setelah penyelidikan itu, ternyata yang dianggap bijak oleh masyarakat, sebenarnya mereka tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka duga dan ketahui. Maksudnya, yang diduga dan diketahui masyarakat terhadap orang bijak tadi, sebenarnya mereka tidak mengetahui suara gaib tersebut. Rasa sakit hati inilah yang berujung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan resmi merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya gampang dipatahkan melalui pembelaannya sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 yang menolak. Dengan selisih 40, otomatis hasil voting yang terpilih adalah hukuman mati. Sebenarnya Sokrates dapat lari dari penjara sebagaimana ditulis dalam Kreto dengan bantuan para sahabatnya. Namun dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kontrak yang ia jalani dengan hukum di kota Athena. Maksudnya Sokrates tidak mau melanggar dengan tetap mematuhi hukum dan sanksi yang ada. B. Pemikiran Sokrates. Sokrates merupakan pemikir yang memperkenalkan istilah teoria sebagai pengetahuan. Menurut dia, tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara serta membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Pengusaha negara haruslah memiliki pengertian yang baik. Sokrates adalah penganut moral absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosof yang berdasarkan ide-ide rasional. Dan keahlian dalam pengetahuan baginya keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain. Sokrates juga menambahkan bahwa setiap hal yang dikerjakan mengandung kebaikan, yakni kebaikan setiap hal untuk melakukan aktivitas apa saja secara baik yang sesuai dengan sifatnya. Sokrates mengenalkan 3 hal tip manusia dan tip masyarakat, yaitu 1. Sifat nafsu dilambangkan sebagai pedagang yang bekerja mencari yang sebaik-baiknya. 2. Sifat semangat dilambangkan sebagai seorang prajurit menjaga tata kehidupan masyarakat. 3. Sifat akal budi dilambangkan sebagai filosof yang berfungsi sebagai penguasa. Menurut Sokrates, suatu masyarakat rezim dikatakan adil bila masing-masing bisa bekerja sama secara maksimal dan harmonis di bawah pimpinan filosof raja yang bijaksana. Berkaitan dengan kesejajaran antara jiwa dan tip masyarakat, Sokrates membedakan masyarakat dan rezim menjadi 5. 1. Aristokrasi, 2. Demokrasi, 3. Oligarki, 4. Demokrasi, 5. Tirani. Pandangan Sokrates yang terpenting adalah bahwa pada setiap diri manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan di dalam dunia nyata. Karena itu, menurut Sokrates, perlu ada orang lain yang ikut mendorong biar kita tuh penyemangat di balik layar kehidupan kita, orang yang memberikan semangat dan motivasi untuk mengeluarkan ide-ide atau jawaban-jawaban yang masih terpendam itu. Dan kata lain, perlu semacam bidan untuk membantu kelahiran sang ide dari dalam kalbu atau hati manusia. Maka pekerjaan Sokrates sehari-hari adalah berjalan-jalan di tengah kota, berkeliling di pasar-pasar untuk berbicara kepada semua orang yang dijumpai untuk mengenai jawaban-jawaban terpendam mengenai berbagai persoalan. Dengan metode tanya jawab ini yang disebut metode Sokrates ini timbul pengertian yang disebut meiotis atau menarik keluar seperti yang dilakukan bidan. Maksudnya adalah kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu. Biar kita tuh introspeksi diri atau kenali dulu diri seorang baru orang lain. Kalau ingin mengenal tentang hal-hal di luar dirinya atau lingkungannya, ia mempunyai semboyan. Belajar yang sesungguhnya pada manusia adalah belajar tentang manusia.
Di sini saya akan membacakan yang bagian C, yaitu etika Sokrates. Budi ialah tahu, kata Sokrates, yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik. Siapa yang mengetahui hukum, pasti bertindak dengan pengetahuannya. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa ajaran etika Sokrates bersifat intelektual atau berpikiran jernih dengan penuh kesadaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyangkut pemikiran dan pemahaman, dan juga rasional atau berpikir dan mempertimbangkan secara logis dengan pikiran yang sehat dan masuk akal. Apabila budi adalah tahu, maka tak ada orang yang sengaja berbuat jahat. Oleh karena itu, budi diartikan dengan tahu. Maka siapa yang mengetahui kebaikan, pastilah dia berbuat baik. Menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya baik. Kebaikan manusia dapat dilihat dari keadaan dan tujuannya, dan juga sifat dari kebaikan budinya. Maksudnya, kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Mau berbuat baik atau buruk itu tergantung dari diri kita sendiri. Itulah manusia dengan sifat yang menemukan tujuan yang ingin dicapai serta melalui budinya atau akhlak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia pernah berbuat salah dan hilaf. Dari pandangan etika yang rasional itu, Sokrates sampai pada sikap hidup yang penuh dengan rasa keagamaan. Menurut keyakinannya, dizolimi lebih baik daripada menzalimi. Sokrates adalah orang yang mempercayai Tuhan. Seperti kisah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang menzalimi beliau saat menyampaikan dakwah ajaran Islam, banyak sekali rintangan dan cobaan. Tetapi beliau tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapinya, tidak memutus semangat beliau dalam menyampaikan dakwah. Beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Beliau tidak membalas bagi orang yang menzalimi beliau, tetapi beliau menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan terakhir mengenai filsafat Sokrates, yaitu murid-murid Sokrates. Di antaranya ada 3 orang yang mengaku sebagai penerus pemikiran dari Sokrates. Yang pertama, Euclides, atau mengajarkan filosofinya di kota Megara. Sebelum ia belajar pada Sokrates, ia telah mempelajari filosofi Elea, terutama ajaran Parmenides yang mengatakan bahwa yang ada itu ada, satu, tidak berubah-ubah. Pendapat ini dilakukan dengan etika Sokrates. Lalu diajarkannya yang satu itu baik, hanya orang sering menyebut yang satu itu dengan berbagai anggapan, Tuhan, akal, dan lainnya. Lawan satu itu tiada, yang baik selalu ada, tidak berubah-ubah. Murid Sokrates yang kedua, yaitu Antisthenes, mula-mula murid guru sofis Gorgias, kemudian ia menjadi pengikut Sokrates. Setelah Sokrates meninggal, ia membuka sekolah filosofi di Athena dan diberi nama Gymnasium Kinosarges. Menurut ajaran Antisthenes, budi adalah satu-satunya yang baik. Budi adalah segala rasa cukup. Di luar itu, tidak perlu mencari kesenangan hidup. Dalam 2 hal menyimpang dari Sokrates. Yang pertama, ia memungut biaya sekolah. Bagi Sokrates, ia pantang menerima bayaran. Kedua, tentang pengertian. Bagi Antisthenes, pengertian itu tidak ada. Yang ada hanya kata-kata, masing-masing mempunyai arti sendiri. Kata yang satu tidak dapat menentukan kata yang lainnya. Murid Sokrates yang ketiga, yaitu Aristippos, ia mengajarkan filosofinya di Keraena. Mula-mula ia menjadi murid guru sofis dan kemudian menjadi pengikut atau murid seorang
Sokrates. Dalam ajarannya, ia jauh menyimpang dari Sokrates. Menurut pendapatnya, kesenangan hidup harus menjadi tujuan. Sebab itulah ajarnya disebut hedonisme. Hanya kesenangan hidup yang harus dicapai dengan pertimbangan yang tepat, tidak serampangan. Dari ketiga murid Sokrates tersebut, masing-masing mendirikan sekolah Sokrates sebagai tanda cinta kepada gurunya, yaitu Sokrates. Namun, mereka bukanlah murid Sokrates yang sesungguhnya, karena murid Sokrates yang sesungguhnya, yaitu Plato, dibandingkan gurunya, yaitu Sokrates, Plato telah maju selangkah pemikirannya. Sokrates baru sampai pada pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato telah mengembangkannya dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal. Baiklah, itu tadi pembahasan video kami dari kelompok 2 tentang filsafat Sokrates. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab kita diskusikan di grup WA Filsafat Umum. Terima kasih. Saya selaku moderator untuk presentasi kelompok 2 pada hari ini, mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ataupun tingkah laku kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga penjelasan dari kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.